lanjutan dari kajian kita. Pertemuan lalu sudah dibahas tentang al-isti'adzah atau tentang at-ta'awuz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita lanjutkan ke tafsiran basmalah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama di kalangan para a'immah minal madzahibil arba'ah, dari para imam 4 mazhab, berbeda pendapat mengenai bacaan basmalah, apakah dia termasuk ayat di dalam Al-Quran ataukah tidak termasuk ayat di dalam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia adalah satu ayat yang khusus, tidak terikat kepada surat tertentu. Ya, dia satu ayat yang khusus, tidak terikat dengan surat tertentu. Fungsinya adalah tufassilu baina suwar. Adanya basmalah itu untuk memisahkan satu surat di dalam Al-Quran dengan surat yang lain. Karena sebelum basmalah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu bingung ketika membaca satu surat ke surat yang lain. Itu kan jadi sambungan, tidak ada pemisah. Tapi ketika sudah ada bacaan basmalah, maka mereka sudah bisa memisahkan antara satu surat yang dibaca dengan surat yang lain, karena dipisahkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua, Al-Imam Malik ibn Anas dengan para ulamanya, para ashabnya, yang beliau lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, menyatakan bahwa basmalah bukan termasuk dari surat Fatihah saja, tapi selebihnya itu basmalah dianggap sebagai satu ayat di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Pendapat ketiga, pendapat dari Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, wa ashabuhu, dan para ulama-ulamanya berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat di dalam Al-Quran di semua surat. Di semua surat basmalah adalah ayat di dalam Al-Quran, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, itu tidak tertulis di dalam mushaf. Imam Syafi'i beristidlal, mengambil dalil di antaranya bahwa basmalah itu termasuk daripada ayat di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i memiliki pengambilan hukum berdasarkan peninggalan Al-Quran yang ada di zaman sahabat, khususnya di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dikenal dengan Al-Mushaf Al-Utsmani. Ternyata di dalam Mushaf Al-Utsmani itu setiap di awal surat ada tulisan basmalah, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak tertulis di surat Bara'ah saja. Selebihnya semuanya tertulis. Itu salah satu rujukan Imam Syafi'i di dalam menetapkan bahwa basmalah itu ada di semua surat di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah. Namun yang di Fatihah itu ditekankan sebagai surat yang utuh di dalam surat Fatihah, hukumnya diwajibkan. Hukumnya wajib di dalam surat Al-Fatihah.
Di dalam bacaan basmalah di surat Bara'ah itu tidak dianjurkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim di situ. Tapi tetap disunnahkan membaca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim tetap dibaca. Tapi basmalahnya tidak dibaca. Hukumnya anjuran sunnah. Dia berada di antara surat Al-Anfal. Jadi kalau kita baca surat Al-Anfal, selesai baca surat Al-Anfal itu, setelahnya surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah setelahnya itu tidak kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya, kenapa di surat Bara'ah itu atau surat At-Taubah itu tidak disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i khususnya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim? Pernah ditanyakan hal ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinukilkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sa'altu Aliyan lima lam tuktab al-basmalatu awwala surati Bara'ah." Saya bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tidak ditulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Bara'ah? Maka Sayyidina Ali menjawab, beliau mengatakan, lianna Bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atun laisa fiha amanun li'annaha nazalat bisayfi la tanasuba bainal amani wasayfi. Yang artinya Sayyidina Ali menjawab bahwa Bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan itu membawa keamanan, karena menyebutkan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu menjadi satu keamanan. Sedangkan surat At-Taubah atau Bara'ah itu diturunkan tidak ada keamanan di dalamnya. Isinya itu kebanyakan membahas tentang masalah peperangan. Bara'ah itu diturunkan dengan pedang di saat berperang, sedangkan basmalah diturunkan membawa keamanan, membawa al-aman. Maka tidak mungkin bisa dihubungkan atau diharmonisasikan antara keamanan dengan peperangan atau pedang. Itu alasan kenapa tidak dibaca itu basmalah di dalam awal surat Bara'ah, karena alasan tersebut. Yang pertama, memang tidak tertulis di dalam Mushaf Utsmani. Di surat Bara'ah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu Syekh Ali Sobuni memiliki satu kitab namanya Rawa'iul Bayan tentang tafsir ayat-ayat hukum. Di situ beliau kemukakan tuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Mushaf Utsmani di situ tidak tertulis basmalah di awal surat Bara'ah, tapi di surat-surat yang lainnya itu tertulis basmalah. Kemudian pendapat keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat khusus yang fungsinya memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi mazhab Hambali mirip dengan mazhab Hanafi, menganggap bahwa basmalah itu hanya sebagai ayat khusus untuk memisahkan bacaan satu surat ke surat yang lain. Ayat yang dijadikan rujukan dalam mazhab Maliki juga mengatakan basmalah ini di semua surat kecuali basmalah, kecuali Fatihah, mohon maaf. Jadi basmalah itu dibaca di semua surat menurut mazhab Maliki ya. Dalam satu riwayatnya dibaca di semua surat, namun tidak dibaca di surat Fatihah, karena basmalah bukan bagian dari surat Fatihah. Itu pendapat Imam Malik. Namun kesepakatan mayoritas
menyatakan di dalam Al-Quran itu di surat An-Naml ayat 30, di situ sudah ada firman Allah Ta'ala yang langsung menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Ini mayoritas bersepakat bahwa inilah Bismillahirrahmanirrahim yang disepakati. Di surat An-Naml ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ceritanya Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Di awal surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengirim surat kepada al-muluk, para raja, raja Romawi, raja Persia, raja Ethiopia, Najasyi, kemudian raja Mesir atau Amir Mesir, Muqawqis namanya. Semua suratnya Nabi itu diawali dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa basmalah ini memiliki satu keistimewaan khusus. Ya. Ada kitab membahas tentang rahasia-rahasia dan fadilah-fadilah Bismillahirrahmanirrahim dan fadilah-fadilah suratul Fatihah, ditulis oleh Sayyid Sa'ad bin Alwi al-Idrus, berjudul Asrarul Basmalah wal Fatihati, rahasia-rahasia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan rahasia-rahasia suratul Fatihah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mampu dan saya mau, saya menafsirkan suratul Fatihah, itu 70 ekor unta akan tidak kuat memikulnya. Beliau katakan tuh. Hanya menafsirkan apa? Al-Basmalah dan suratul Fatihah. Itu beliau katakan di dalam kitab Qutul Qulub. Abu Thalib Al-Makki meriwayatkan, Imam Ali mengatakan, lau syi'tu la auqartu sab'ina ba'iran fi tafsir suratil Fatihah. Kalau saya mau, saya akan membuat 70 ekor unta tidak kuat memikul lembaran-lembaran kertas yang isinya menafsirkan suratul Fatihah, kata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, basmalah punya fadail, punya khasais. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini punya keistimewaan khusus. Di antaranya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad Mashhur bin Toha Al-Haddad, kalau kita punya hajat, punya keinginan, di antaranya kalau keinginan kita ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan satu amalan, membaca basmalah sebanyak 19 kali. Setelah itu kita doa, minta hajat apa kepada Allah. Kenapa 19 kali? Berdasarkan huruf dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung ada 19 huruf. Dibacanya 19 kali. Kata Al-Habib Ahmad Mashhur bin Toha Al-Haddad. Karena basmalah ini adalah rahasianya daripada surat Fatihah. Surat Fatihah itu nama lainnya adalah Ummul Quran. Nama lainnya Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Induknya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Quran itu sendiri disebut dengan Ummul Kitab. Induknya kitab-kitab samawi. Setelah itu dikatakan oleh Habib Ahmad, rahasia suratul Fatihah tersimpan di basmalah. Sedangkan rahasia seluruh surat di dalam Al-Quran tersimpan di dalam surat Fatihah, dan seluruh rahasia surat Fatihah tersimpan di bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh rahasia di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersimpan di dalam huruf ba, dan setiap rahasia daripada huruf ba itu tersimpan di titik yang ada di bawah huruf ba, ana nuqtal lati tahtal ba. Amalan kedua atau keistimewaan kedua diriwayatkan oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada malaikat di dalam neraka namanya
malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini tugasnya itu untuk menyiksa penghuni neraka. Jumlah malaikat Zabaniyah itu ada 19. Nah, Ibnu Mas'ud menyatakan, sahabat Rasul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yunajjihallahu subhanahu wa ta'ala minaz zabaniyati at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu harfan minha an wahidin minhum. Siapa yang ingin Allah selamatkan dia dari 19 malaikat Zabaniyah, maka hendaklah dia banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar Allah jadikan setiap satu huruf, karena bacaan basmalah kan 19 huruf, dijadikan setiap huruf melindungi dia dari satu malaikat Zabaniyah. Artinya kalau sudah 19 perlindungan dari huruf basmalah itu, kita dilindungi dari 19 malaikat Zabaniyah. Ini athar dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Keistimewaan basmalah yang berikutnya, dia adalah Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Ada nama Allah yang agung. Kalau kita doa menggunakan nama tersebut, pasti Allah terima. Namanya Ismullahil A'zam. Di antara beberapa kalangan para sufi yang doanya tidak pernah ditolak karena doanya menggunakan Ismullahil A'zam. Dia ada di Asmaul Husna yang 99 itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, rawahu Tirmidzi fi sunanih. Hadis riwayat Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan di dalam Asmaul Husna, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lillahil asmaul husna fad'u biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama tersebut. Itu di dalam tafsir disebutkan demikian ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala tentang Asmaul Husna. Ulama tafsir mengatakan lillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di antara Asmaul Husna itu ada satu nama, tapi tidak tahu nih yang di mana nama tersebut. Ada satu nama itu namanya Ismullahil A'zam. Kalau kita berdoa menggunakan nama itu, satu nama itu, kita minta apapun Allah qabul, Allah terima, Allah ijabah. Itu. Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim aqrab ila ismillahil a'zam min sawadil aini ila bayadiha. Nah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu paling dekatnya kepada Ismillahil A'zam, nama Allah yang agung yang mustajab tadi. Itu paling dekatnya nama Allah yang agung yang mustajab itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dekat bagaikan hitamnya mata ini dengan putihnya. Artinya saking dekatnya itu. Kemungkinan besar Ismullahil A'zam itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada syarat, man lam yatayaqqan lam yanfa. Ya, kalau kita gak yakin juga itu, walaupun kita baca Ismullahil A'zam, dia tidak akan memiliki athar, tidak punya pengaruh karena kita bacanya ragu. Jadi kalau bacanya yakin, apalagi sudah diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, ketaatan yang total kepada Allah, cukup satu bacaan itu Allah terima semua permintaan kita. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, diantaranya Dzunun al-Mithri, itu disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Itu Imam Dzunun al-Mithri kalau doa pendek, tidak panjang-panjang. Doanya hanya pakai nama Ismullahil A'zam saja. Tapi doa yang pendek itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kan diceritakan
di masa Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kan pernah meminta kepada para pembesarnya tuh, ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini ayyukum ayyatini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Wahai para pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang menemui diriku dalam keadaan berserah diri. Qala ifritun minal jin. Ada satu jin nama jin Ifrit. Ia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa pindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman pindah ke mana? Ke Palestina. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, tempat berdirimu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya mampu melakukan itu. Saya kuat dan mampu, bisa dipercaya untuk bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis tersebut. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian ada yang ahli ilmu, ahli kitab. Di dalam tafsir namanya Asif bin Barakhayah. Ia mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfu. Kalau saya pindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Palestina, pindah ke Baitul Maqdis, sebelum kau kedipkan mata sudah pindah. Lebih hebat mana, jin atau ini? Ini keramat seorang wali. Dia bernama Asif bin Barkhayah. Nah, ulama-ulama tafsir menyatakan, diantaranya At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menyatakan bahwa Asif berdoa menggunakan Ismullahil A'zam. Dia salah satu ahli kitab yang mengetahui nama Allah yang agung, yang mustajab jika berdoa dengannya. Jadi sebut nama itu, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Itu benar-benar terpindah itu. Sekian detik, kedipan mata berapa detik? Singkat. Singgasana Ratu Balqis pindah langsung ke Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman ketika melihat itu, ia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari penciptaku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman inilah yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala al-ulama lam yaktub ahadun Bismillahirrahmanirrahim qabla Sulaiman. Tidak ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman. Artinya apa? Orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman. Kemudian setelahnya diikuti oleh nabi-nabi setelah Nabi Sulaiman sampai pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita gak hafal doa, ini doa di dalam ajaran Islam ini kan banyak nih. Doa makan, ada doa minum, doa pakai pakaian, doa minum susu, doa minum air itu berbeda. Doa masuk kamar mandi, doa cebok, doa keluar kamar mandi, semua lengkap doa-doa. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka bersusah payah mengumpulkan doa-doa yang ma'thur. Kitab khusus hanya mengumpulkan doa-doa. Di antaranya Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar, di antaranya Riyadul Jannah, Syekh Yusuf An-Nabhani, ada kitab doa mustajab dari Dr. Abdul Halim, dan banyak ulama-ulama mereka membuat kitab-kitab khusus untuk mengumpulkan doa. Jadi satu kitab. Artinya apa? Begitu banyak sekali doa di dalam Islam. Nah, kalau memang sudah tidak mampu menghafal doa yang sebegitu banyak, paling minimal kata para ulama, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal. Nanti ada khilaf, ada yang mengatakan cukup saja Bismillah saja. Ada yang mengatakan enggak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pendapat. Tapi dua-duanya baik. Bisa kita amalkan dengan Bismillah saja, bisa juga diamalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dalam perkara-perkara yang baik. Memang ada hadis. Di hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis lemah. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi mengatakan hadis ini lemah. Bahkan ada yang mengatakan sampai palsu hadis ini.
yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fir riwayah fahuwa abtar wa fir riwayah fahuwa azzam. Semua perkara yang baik jika tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka terputus, itu keberkahannya terputus. Satu riwayat mengatakan abtar, terpotong-potong, azam, cacat, terputus-putus dalam keadaan cacat. Jadi keberkahannya cacat, keberkahannya terputus kalau kita lakukan semua hal yang baik tanpa membaca dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Harus kita baca bismillah paling minimal. Kalau sudah ada bacaan ini kita baca, Allah lindungi kita. Allah lindungi. Ya, dalam segala hal. Kita mau makan, tidak baca itu nama Allah, itu makanan keberkahannya dicabut. Kemudian yang ikut makan bersama kita syaitan. Mau berhubungan biologis dengan istri, lupa sebut nama Allah, itu dia ikut serta. Menggunakan pakaian tidak menyebut nama Allah, pakaiannya cepat rusak karena dipakai oleh bangsa jin dan seterusnya. Artinya kalimat tersebut menjadi pelindung, menjadi hisnul hasin, ya, benteng kokoh yang melindungi daripada hal-hal yang buruk. Itu minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mewakili semua doa. Jadi doa-doa yang begitu banyak tidak dihafal, sudah baca saja bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti dikondisikan, kalau di dalam kamar mandi ada doa cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassinni farji minal fawahishi. Kita tidak hafal doa ini, kita baca dengan nama Allah. Itu jangan dilafatkan di dalam kamar mandi atau toilet. Baca saja dalam hati. Itu. Karena adab, dilarang kita membaca di tempat yang tidak baik, lafaz-lafaz suci seperti itu. Dikondisikan. Nah, ini beberapa tafsiran singkat tentang basmalah. Jadi basmalah di sini dikatakan abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala. Kenapa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Di sini ada satu hikmah agar kita mengikuti tuntunan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling awalnya bacaan di dalam Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena suratul Fatihah itu adalah surat yang paling awal secara tartib urutan. Dia berada di mukaddimahnya Al-Quran, suratul Fatihah. Makanya namanya Al-Fatihah, surat pembuka. Dan paling awalnya bacaan yang kita baca bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Afdalul ibadati ummati, kala Nabi SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Situ menggunakan tilawah, bukan qiraah, ya. Nanti ada perbedaan tuh. Tilawah Al-Quran dengan qiraatul Quran itu beda. Kalau qiraatul Quran sekedar baca, itu namanya qiraah. Tapi kalau tilawah artinya membaca juga, tapi ada perbedaan. Kalau tilawah bukan sekedar baca, tapi dia memahami. Dia paham maksudnya ini. Bukan sekedar baca, tapi mempelajari, memahami, menganalisa daripada makna-makna di dalam Al-Quranul Karim. Jadi diawali bacaan Al-Quran dengan lafaz bismillah. Membaca Al-Quran adalah ibadah, maka kita harus awali semua kebaikan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu standar terjemahannya begitu. Tapi kalau sudah masuk di dalam kajian-kajian balaghah, kajian-kajian mantek, itu lebih dalam dari itu. Jadi ada kalanya bahasa-bahasa Al-Quran ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Arab itu kaya akan kosakata. Itu. Makanya Allah memilih bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab karena kekayaan kosakata. Karena begitu kayanya kosakata dalam bahasa Arab, ada kalanya kita kesulitan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kesulitan. Tidak mudah.
mengkaji tafsir dan membahas isi Al-Quran ini harus hati-hati. Setiap ayatnya itu jangan sampai keliru. Ya, karena ini bukan karangan ilmiah, bukan. Ini kalamullah al-munazzal, firman Allah yang Allah turunkan. Itu. Nah, di sini diawali bismillah dengan menyebut nama Allah. Di dalam bahasa Arab ini bismillah dengan menyebut nama Allah, sebelumnya tuh harus ada kata kerja. Jadi tidak langsung dengan menyebut nama Allah. Tapi sebelumnya itu ada kata kerja. Apa itu kata kerjanya? Aqra'u. Aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia dimahdzuf, dihapus. Karena ini menjadi satu hal yang sering dibaca di dalam Al-Quran, maka kata kerja itu dimahdzuf, dihapus. Tapi sebenarnya ta'alluqnya kepada kata kerja. Tidak mungkin langsung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maafnya. Tapi ada kata kerja di situ yang bisa kita perkirakan. Yang diantaranya kalau membaca Al-Quran berarti aku membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maafnya. Aku membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maafnya. Kalau kita mau makan misalnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya aku memulai makan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini tafsiran yang disebutkan di dalam Sofwatut Tafasir, bahwa aku memulai dengan menyebut nama Allah sebelum segala sesuatu. Tujuannya apa dengan menyebut nama Allah? Dalam melakukan segala sesuatu yang baik, musta'inan. Kita minta pertolongan Allah. Kita harus tahu kita ini disebut dengan abad. Abad mamluk. Abad itu hamba, tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Ini semuanya ini yang saat ini kita mampu berjalan, kita mampu berbicara, kita mampu makan, kita mampu minum, kita mampu berpikir. Semua itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Jadi penterjemahan kekuatan Allah itu di dalam perbuatan kita, bukan dari kita. Kita sering baca tuh kalimat la haula wala quwata illa billah. Kan tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memulai suatu perkara jangan mengandalkan diri kita sendiri, karena kekuatannya semua dari Allah. Maka kita membaca dengan menyebut nama Allah, kita serahkan seluruhnya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, dan memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Itu maka diawali dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan segala sesuatu, untuk minta tolong, musta'inan bihi fi jami'i umuri, di seluruh perkara-perkara. Taliban minhu wahdal aun, menuntut dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Al-aun. Dalam hatinya seorang hamba yang hakiki, dia punya keyakinan yang kuat semuanya dari Allah. Tapi prakteknya tetap dia tidak lepas dari adanya makhluk. Seorang sakit, seorang manusia sakit, seorang mukmin sakit. Tuntunan di dalam syariat suruh berobat. Itu tidak dilarang. Itu bukan berarti meminta pertolongan kepada obat, bukan. Itu mengambil hukum kausalitas yang sudah Allah ciptakan. Disebut dengan apa? Sunnatullah. Tapi harus diingat, ketika kita lakukan itu, dalam hatinya kita berkeyakinan kita sembuh karena Allah. Allah yashfi, Allah yang sembuhkan kita lewat perantara obat. Begitu caranya. Kita minta tolong kepada seseorang, begitu juga. Minta tolong kepada ini fulan, tapi dalam hati kita Allah yang izinkan dia menolong kita. Allah yang izinkan. Makanya ada salah satu ulama India namanya Maulana Syekh Umar Al-Balanfuri atau Al-Balanburi. Ini ulama besar, dia adalah murid daripada pengarang kitab Fadilah Amal dan kitab Aujazu Masalik, yaitu Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi memiliki murid namanya Maulana Umar Al-Balanburi atau Al-Falanfuri. Beliau memberikan bayan, penjelasan kepada muridnya yang ingin bangun pesantren, bangun sekolah agama.
Ia katakan begini kepada muridnya, wahai muridku, kalau kau mau bangun sekolah agama, ma'had kan pasti niatnya untuk agama, niatnya untuk dakwah, niatnya untuk pendidikan agama. Jangan pernah engkau sendiri meminta-minta. Jangan pernah engkau sendiri secara langsung engkau mau bangun sekolah, kau sendiri yang minta-minta kepada orang, jangan. Walaupun sampai kau mati, jangan kau lakukan itu. Tapi kalau niatmu benar membangun sekolah itu karena ingin menyiarkan agama Islam, karena untuk ingin mengembangkan pendidikan agama Islam lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala, ganjaran, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah ta'ala, maka ketika kau niatnya seperti itu, tanpa kau meminta, akan ada orang lain yang bantu engkau. Orang lain yang akan bantu engkau, yang urus ini, yang urus ini. Tapi dia gak pernah minta. Itu diajarkan apa? Musta'inan billah. Kalau orang niatnya benar, pasti ditolong sama Allah. Itu musta'inan billah. Itu memang tingkatan manusia kan berbeda-beda. Makanya dalam definisi tasawuf disebut maghamu tajrid. Namanya apa? Maghamu tajrid. Di dalam pikiran dan jiwanya sudah kosong sama dunia. Udah gak ada. Kalau itu yang memang ada di dalam jiwanya, apalagi dia iringi dengan ketaatan kepada Allah, dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat mengatakan kalau takwa kepada Allah dengan sebenarnya, Allah berikan solusi di setiap masalahnya. Di setiap masalahnya diberikan solusi. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga. Nah itu nanti dengan sendirinya Allah yang atur tuh. Nah orang-orang yang ikut sumbangsi juga di dalam itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua diseleksi oleh Allah. Karena ini muasisnya, pendirinya itu punya niat baik. Maka Allah bantu lewat orang-orang yang baik juga. Dengan harta yang sudah diseleksi juga oleh Allah. Tidak semua tuh harta yang masuk bisa diterima, diseleksi sama Allah, dipilih. Itu. Nah itu ilmu namanya ilmu tajrid. Tajrid mengosongkan tujuan di dalam pikirannya, dalam jiwanya, hatinya itu dari umur duniawiyah saja. Ya. Bukan hal yang mulia. Ya, fokus utama kita di dalam pikiran hati hanya terbatas di dalam perkara dunia saja. Itu bukan hal yang mulia. Tapi yang mulia itu di dalam pikiran dan hatinya itu dia menjadikan tujuan utamanya adalah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Wah, kalau itu sudah ada di dalam jiwa seseorang, itu Allah jadikan dunia ini budak bagi dirinya. Dia bisa permainkan dunia ini. Gitu. Nah, di sini juga jangan sampai salah paham sehingga memahami agama Islam itu anti peradaban, salah juga. Tidak anti peradaban, tidak anti kemajuan, tapi Islam menuntun kita secara fisik saja disuruh kerja. Karena memang hukum umumnya mendapatkan rezeki harus lewat usaha, lewat keringat, lewat kerja. Itu hukum umumnya. Tapi jangan sampai hati kita juga ikut kerja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cukup badan kalian capek mencari rezeki, tapi hati kalian senantiasa tersibukkan dengan mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang dilakukan benar. Tapi kalau fisik sudah capek, padahal jatahnya seperti itu sudah. Dia mau capek model apa? Kalau di langit sudah tertulis, ya kau dapatnya sekian, ya dapatnya itu. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Yang sesuatu yang sudah dijamin, tapi diperintahkan kita menjemputnya, tidak perlu juga kita bawa ke otak dan hati kita. Cukup fisik kita saja yang capek kerja, tapi kita isi nih rohani kita, hati kita, pikiran kita dengan sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Apa itu? Kehidupan akhirat. Mencari ridhonya Allah, mencari perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu baru menjadi hamba yang benar. Tapi kalau sudah capek fisik, otak juga capek karena duniawi, hati juga capek karena duniawi, badan juga capek karena duniawi, maka dia termasuk disebut di dalam Al-Quran hamba yang tertipu oleh kehidupan duniawi. Kan disebutkan dalam Al-Quran tuh, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Kehidupan dia itu adalah kehidupan yang tertipu dari perhiasan dunia yang menipu. Itu ilmu balaghah. Kalau ada kata ma dan ada kata illa itu kan ada ma, tidak. Wa mal hayatud dunya. Setelahnya itu ada illa, kecuali. Mata'ul ghurur itu dalam ilmu balaghah namanya al-itsbat. Di uslub qasar, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ada satu bab namanya uslub qasar, mengkhususkan. Di situ kalau ada kata menafikan, tidak, setelahnya ada kecuali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu artinya bukan istifna, tapi artinya itsbat, penegasan. Paham? Penegasan. Artinya Allah Ta'ala ingin menegaskan kepada kita, kalau kalian semuanya, pikiran kalian, hati kalian, badan kalian capekkan hanya untuk dunia, kalian sudah benar-benar tertipu. Hidupnya kalian itu hidup yang tertipu. Toh habis juga meninggal dunia gak dibawa, selesai. Habis kita meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang sukses, yang selamat, meninggal gak masuk neraka, sukses dia. Gak masuk neraka di mana dia? Surga. Di dunia dia sukses, meninggal dia sukses. Ini orang sukses yang sebenarnya. Itu yang orang sukses sebenarnya. Itu. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Nah, ini mukaddimah dari tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan lagi tafsiran basmalah di pertemuan berikut.